Thank you nih Pak Budi. Sama-sama. Jauh-jauh dari Jakarta. Sampai mampir beberapa hari dulu baru sini. Order dong cappuccino. Sama deh. Ini bukan kopi yang lain nih, ini pesan nih. Iya. Yang lain apa? Robusta deh kayaknya. Oh nggak bisa deh. Robusta Arabica. Pak ngopi Pak? Ngopi. Ngopi? Ngopi apa? Ya, Cappuccino? Ya, boleh. Cappuccino. Empat. Ya, empat Cappuccino ya. 4. Udah lama Pak? Ini udah masuk sen belum? Masa basi busuk banget. Masa basi busuk banget. Ini ngingetin materinya apa nih? Ya udah, gini. Kayak kita. Om Budi, welcome back to Bali. Sama juga masa basi kan? Ya kan gua lebih Natural. ya, natural. Welcome back to Bali. Okay. Setelah 5 tahun ya, 5 tahun. Gue ketemu terakhir di acara Jakarta. Bandung. Oh, Bandung. Jakarta. Bandung yang baru pindah, ada Jun juga. Oh, Ya, iya. Bandung ya. Datu terakhir di Jakarta, Jakarta Pak. dong. Mayoran itu kan. Oh iya, Jakarta. Jakarta. Oh, itu juga. Kerusuhan juga ketemu kan kemarin? Iya. Kerusuhan. Kita belum kerusuhan ya? Enggak, jadi kerusuhan mah kita WFA aja ya. Kita ngeliatin di TV aja nih kerusuhan. Nggak ikut-ikut. Jadi kita jauh-jauh nih ngajakin narasumber. Iya. Import. Padahal memang udah balik. Mana Jadi, coy? jadi hari ini kita bahas apa nih kira-kira? Nah, kita hari ini cuman pengen ngobrol tentang Pak Dedi. Yes. Nah, yang nanya Pak Budi nanti. Gitu. Kita pengen ngobrol ini, Dad. Ini kan banyak anak-anak yang kuliah di IT tuh. Iya. Masa depan kita lah. Ya, Indonesia Emas lah kan. Indonesia Mas. IT. Aduh, gue bikin stickers loh. Ya. Jodohnya anak IT. Gitu. Nah, kalau Indonesia Emas, kalau mereka pengen ke hotel gitu, jadi IT, kira-kira gimana tuh? Masih ada masa depan nggak buat mereka di dalam gitu? Ya. Sebenarnya gini sih, lebih ke ada nggak sih sekolah khusus IT manajemen? Kagak nggak ada sih kayaknya ya. IT manajemen baru kita sertifikasi doang ya. Yes. Untuk manajemen memang belum ada ya. Sertifikasi itu memang saat ini yang jadi barometer para perusahaan-perusahaan yang terutama yang bergerak di hardware enterprise ya. Itu mesti dimonitor tuh suaranya kita, nanti gagal lagi kita. Nanti trial terus. Cuman ya itu di gini loh, di sekolah-sekolah itu kan ya, bahkan di sekolah itu saya gini-gini juga jebolan Stikom nggak pernah diajarin soal manajemen kan. Yes. Ya IT manajemen, oke lah IT hotel basic, anything bisa belajar sambil jalan. IT manajemen itu mana sih kalau sekolah? Balik ya. Sebelum jawab IT manajemen, sebenarnya IT kita di manajerial IT itu property level dan corporate level itu ngapain aja gitu. Nah itu kan. Nah, itu Pak. Jadi kita kayak perlu sharing ke teman-teman ya Pak. Karena kan nggak semuanya bisa nyampe ke level bakalan handle corporate tuh. Nah, Betul. Mungkin Pak Budi bisa nge-share nih. Iya, Kalau iya. di corporate gimana? Ya bener nggak Pak ya kayak? Bener ya? Betul juga. Ya. Kayaknya saya nggak pernah men-setting itu ya. Kayaknya ya ditembak. Ya, artinya pasti ada perbedaan ya. Ya. Level corporate dan level unit. Kalau kita bicara unit itu pasti levelnya lebih ke operasional. Menghandle operasional itu supaya smooth, kemudian semua berjalan dengan baik. Tapi ketika berbicara di level corporate, kita sudah nggak cawe-cawe lagi di operasional, tapi lebih kita secara point of view-nya itu lebih besar lagi, artinya lebih jauh lagi. Kita lebih bagaimana kita visi dan misi kita hotelnya akan dibawa kemana nih. Jadi kita main ke IT roadmap-nya lah. IT roadmap itu lebih ke arah 1-5 tahun ke depan, kemudian kita lebih main di project-nya jadinya. Jadi perbedaannya memang sangat cukup jauh menurut saya. Dari sisi point of view itu udah beda sekali. Jadi kita kalau IT unit itu lebih bisa dibilang micro, tapi kalau level corporate itu lebih ke makro. Di situ secara garis besarnya lah. Wih, keren.
Keren banget ya. lebih ke apa ya istilahnya ya? Kalau ini jadi istilahnya jadi operasional itu jadi lebih business support. Yes, Kalau di corporate lebih ke business development jadinya ya. betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya sih. Secara nggak sadar kita IT unit itu sebutan lainnya sebenarnya IT operasional kali ya. Iya, itu. Sebutan lainnya cuman kan disebut kadang ada level sampai dari IT staff, supervisor, manager. Padahal itu sebenarnya lebih ke arah operasional. Jadi itu sedangkan kalau kita bicara IT secara general itu akan banyak sekali cabangnya kan. Nah di corporate itu mungkin cabang kecil juga karena IT itu kalau kita ngomong general, corporate itu lebih ke project juga, project management, lebih ke big picture-nya lah kita ngomongnya untuk di corporate itu. Iya bener sih. Ya kayak tangan yang kita ngobrol minggu lalu. Soal SOP and stuff itu sebenarnya bukan operasional dijalanin. Kan pikirannya corporate juga. Pak Bud berarti SOP dulu semuanya dari Pak Bud yang ini. Ya, jadi SOP deh kita ngomong SOP ya. Jadi kalau kita memang ada dua hal. Ketika kita ada di corporate itu international chain, kemudian local chain, itu ada plus minusnya. Jadi kalau kita ngomong SOP, kita mungkin balik ke situ dulu ya. Jadi kita punya pengalaman di international chain nggak? Jadi ketika kalau kita langsung dari independent hotels, kita emang akan banyak semua kita handle tanpa tahu best practice-nya lah kurang lebih. Tanpa tahu apa namanya, bukan tanpa tahu ya, artinya tidak ada rujukan yang harus diapakan, apa yang harus dilakukan, acuan, betul. Tapi ketika SOP itu dibuat ketika kita punya experience di beberapa artinya sekian tahun, kemudian best practice-nya kita ambil, kita jadikan satu rujukan untuk menjadi supaya operasional itu ngikutin berdasarkan experience itu gitu sih. Berarti kalau belum jujur berarti ngambil SOP dari yang lain juga dong berarti ya Pak ya? Ya, Iya kan ya? iya Bener kan ya? betul. Karena kan kalau kita buat SOP sendiri berdasarkan pengalaman sendiri itu cukup berat. Perlu trial and error juga. Tapi Iya. ketika kita ngambil best practice dari beberapa yang sudah ada, artinya itu kan udah teruji ya. Iya. Udah teruji, itu kita adopsi lah, kurang lebih kita adopsi, kita ambil. So itu akan meminimalisir secara nggak langsung tuh minor bug, minor Jadi kita nggak error yang perlu pernah terlalu- yang harus kita alami langsung gitu loh. Iya benar. Seperti itu. Sebenarnya lebih banyak ke SOP itu learning by doing ya. Ya apa yang terjadi di masa lalu. Iya betul. Ya itu sih, dan apa ya, mungkin Pak Eka kan senior banget dia di Very Chain Hotel, dia tahu lah harusnya. Lama Pak. Kalau menurut saya tuh yang corporate itu standarisasi. Ya, misalnya kayak di corporate ada beberapa unit gitu kan. Orang corporate itu akan susah baca report kalau reportnya yang satu bentuknya begini, yang satu bentuknya begini. Itu susah. Kalau dari segi teknologi, yang satu pakai produk A, satu produk B, semuanya beda-beda, ngurusnya susah, dapat harganya juga Nggak agak corporate ya Pak ya? Iya. Kan kalau corporate kan powernya kan di apa ya, di kemampuan untuk negosiasi itu. Ya karena Ketika jadi besar kan quantity ya, Iya, quantity betul. ya. jadi besar, negonya gampang. Berarti Pak Bud pas kemarin di corporate semuanya standar sama dong setiap unit? Betul. Jadi kalau mau nggak mau ya artinya untuk kita namanya corporate kan ingin menyamakan standarisasi lah. Artinya kita sama ketika tamu itu berkunjung di salah satu unit, kemudian dia berpindah ke unit yang lain, bagaimana dia merasakan experience yang sama lah kurang lebih. Ya. Jadi kita buat ya walaupun ini related ke IT ya kita samakan secara bagaimana itu wifi-nya, bagaimana itu entertainment in room, IPTV-nya. Yang bagus katanya di Manado ya hotelnya? Nah, itu Instagramable ya. Serius, bagus hotelnya Manado. IT manajernya enggak. Betul. Langsung cabut ya. Iya, bagus loh pas IT pre-openingnya oke loh Pak di Manado. Banyak Tapi Pak, pertanyaannya kan anak-anak mahasiswa yang kuliah IT itu pasti punya depan nggak di apa? Iya, masa depan nggak di malah hotel malah ini? nyamper ya kita. Jadi standar. Jangan deh, jangan. Menurut Pak Bud nih gimana Pak?
Ya, ini juga menjadi concern saya sebagai orang tua ya. Kita mungkin ya kita dulu muda, sekarang tua, kita punya generasi penerus yaitu anak-anak kita. Saya juga berpikir anak saya nanti kuliah di IT nggak gitu loh. Itu menjadi kekhawatiran saya ketika ada sudah ya eranya si AI ini yang udah AI ini udah nggak bisa kita hindari ya. Jadi akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi hilang, tergantikan oleh AI ini. Ini saya sudah berusaha biar kalimat kata-kata AI itu nggak muncul di sesi ini, muncul lagi. Ini ya. Tapi seru Pak, karena kita kemarin udah bahas AI. Nah, bahas AI-nya itu mengenai hotel nih. Kemungkinan beberapa departemen yang bakalan hilang nih, kita bahas sama Om Armek nih. Ada nggak departemen di perhotelan tuh yang bakalan hilang tuh gara-gara AI? Menurut saya, oke. Iya gitu, karena itu Pak. Iya, itu saya juga ngikutin juga sih kemarin. Punya jawabannya Pak sekarang, Pak. Kalau dari point of view saya sih beda ya antara IT di hotel dengan IT di company. Karena IT di hotel tuh plusnya adalah experience. Ya. IT plus experience. Jadi kalau menggantikan 100%, menurut saya tidak, karena experience touch-nya si AI itu belum bisa menggantikan experience touch itu. Oh, Tapi dari sisi technical lebih ke arah remote itu bisa digantikan. Ya seperti itu sih kalau dari saya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa departemen udah masuk AI itu adalah revenue, kemudian operation itu mungkin di kamar, itu di housekeeping, di front office itu ada chatbot. Nah itu masih, apalagi yang berbintang 5, human touch itu tetap dipertahankan. Tidak, artinya secara apa namanya service ke tamu jangan sampai guest experience itu dihilangkan sih. Ya ini sih. So far sih masih, menurut saya di hotel belum tergantikan, tapi minor function, beberapa function itu sudah mulai dijadikan tool untuk lebih ke explore lebih jauh lagi. AI itu ya seperti itu. Gini, ya AI oke lah, kita udah banyak bahas. Gue tertarik sama jadi ingat gara-gara kan, gue jadi tertarik kepada ini. Ya, kalian berdua lah. Kalian berdua, jadi gini, pengalaman untuk pre-opening hotel. Nah, loh, ini pertanyaan buat kalian berdua. Ini ada banyak kemarin ada yang nanya dari EOS yang jadi IT, kemudian mahasiswa yang jadi EOS, kemudian dari orang-orang yang biasa jadi IT support tiba-tiba dicemplungin jadi suatu IT supervisor tapi propertinya pre-opening. Apa aja sih sebenarnya basic pertama basic yang perlu ada aja kalian siapin nih di ketika pre-opening. Dari dulu lah. Jadi silakan deh. Jadi Om, jujur nih pas yang kemarin pre-opening itu dapat tawaran. Aku belum pernah pre-opening sebenarnya. Nah, feelingnya dapat, ngerti kan feelingnya? Dapat banget. Jadi kemarin sempat ragu, bisa nggak aku pre-opening nih gitu kan. Apalagi ini hotelnya Luansa yang di Manado, yang di Manado itu baru yang pertama kali kan Pak yang ada di Sulawesi gitu. Nah pas kita challenge-nya kemarin itu ini Om, so far skill mumpuni lah, jadi agak yakin lah saya gaya ya. Tapi sebenarnya karena kan kita tahu nih udah lama di hotel, kebanyakan networkingnya didalemin sih sebenarnya kalau menurut aku ya Om ya. Networking entah itu di suites, di access point, settingan dan segala-segalanya. So far karena kalau hotel property management system kan udah ada si vendornya itu yang bantuin kita. Benar. So far sih itu sih Pak. Basic infrastruktur ya kali ya. Kalau di aku iya, pre-opening banget itu aja. Ya, karena apa ya? Mungkin kalau aku dulu di operasional, ketika ngadepin pre-opening, gue make sure bahwa segala macam yang ditanam bertahan 30 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Kabel kayak apa kayak, jadi nggak abal-abal kan jadinya. Iya, yang semua itu ya. Nah, itu infrastruktur sih. Budi gimana? Ya, betul kata Dedi tadi ya. Jadi infrastruktur itu menjadi core utama dari hotel itu untuk menjalankan satu operasional. Tapi yang kedua adalah ya software. Selain hardware itu pasti harus ada softwarenya. Karena software ini akan menjembatani operasional dari titik A sampai Z-nya. Jadi dari tamu itu belum check-in, reservasi, sampai dia check-in, during stay-nya seperti apa,
check out itu memang aplikasi atau PMS itulah yang yang memang PMS itu yang digunakan untuk menghandle kamu itu. Iya. Tapi PMS itu nggak bisa jalan tanpa infrastruktur. Gitu. Makanya kemarin pas di itu ngobrol nih sama Bu Dipa, untuk backbone gimana nih? Wah, udah FO semua deh, dia bilang tuh. Wah, keren lah Pak, dia bilang. Semua udah backbone udah pakai FO ya kan gitu. Kabel-kabel yang mereknya juga oke lah. Jadi istilah ini kita bilang nih 10-20 tahun lagi masih oke lah. Dan kita juga kemarin itu kita ngeliat ini bakalan misalnya teknologi berkembang nih dengan infra yang kita pasang sekarang untuk 10 tahun lagi masih bisa kepake nggak gitu. Ternyata Iya, pasti lah. masih bisa kepake kan gitu tuh. Kalau mungkin dulu semuanya UTP mungkin agak ketinggalan tuh dibandingkan sekarang ya kan. Kan semuanya sekarang serba FO nih iya. gitu. Pak, kan saya orangnya yang suka tidak setuju gitu kan ya? Iya, saya nunggu di komplain aja di sebenarnya. Iya. Itu beneran kepake? Enggak kan? Kalau FO kepake Pak. Enggak, kalau networking ya, tapi infra Iya, networking biasanya iya. kan dikerjain oleh Vendor. Bener. bukan. Apa kan kalau opening kan lebih ke major projectnya itu Pak, kayak apa namanya kontraktor lah kan. Oh iya Iya. Pak. Yang kita lakukan biar nggak dibego-begoin aja oleh si kontraktor itu kan ya. Coba kita harusnya bego-begoin mereka harus. Kewajiban kita bego-begoin mereka, Bego-begoin kan? mereka, harusnya. Tapi biar nggak kita yang jadi opening IT hotel itu dibego-begoin mereka. Memang agak lain gitu. Kalau kita lihat pasonya pun sebenarnya ada dua paso yang menurut saya Pak ya. Jadi fase bareng project, jadi IT itu harus udah masuk juga di situ. Pada saat karena pengkabelan, kemudian kita menentukan ruang server itu di mana, kemudian distribution switch itu di mana, kemudian kita akses point-nya juga mau di dalam kamar atau di koridor, itu kan sebenarnya kita ngikutin juga visi dan misi dari si owner ya. Iya. Kita nggak bisa juga sebagai IT kita langsung saya mau di sini, nggak bisa. Kita biasanya menyamakan visi dulu sama owner nih. Ini mau main di bintang berapa ya? Itu pasti udah ada ya. Misalnya bintang 4, oke. Tapi kita akan selalu suggest best practice-nya itu seperti ini. Betul. Tapi ketika owner mungkin ngomong masalah, budgetnya di sini, ya udah kita akan kasih opsi yang tidak menurunkan kualitas, mungkin main di brandnya diturunkan. Kemudian fasenya itu adalah fase project, itu pengkabelan harus sudah masuk. Cuma tantangannya adalah kita match dengan si vendor, antar vendor lah, karena kita banyak IT itu ada mechanical, electrical, kemudian ada server juga di IT, ada software. Kadang kejadiannya adalah ini belum ini udah selesai, ternyata ini belum masuk nih. Nah, kita harus jangan sampai miss di timeline tersebut ya. Nah, poinnya tadi tuh, keywordnya tuh, timeline. Berarti kalau kita mau benar-benar nge-lead nih untuk opening pre-openingnya, yang kita mesti kuasain itu yang ini, project management. Iya Pak? Iya. Project management Pak. Menurut saya kita mesti tahu nih timeline untuk masuk. Yang ini kelar kapan, yang ini selanjutnya kapan vendor mulai masuk, kapan si siapa harus ngerjain A, B. Jadi kalau kita nggak menguasai, ngomong aja nanti kita. Ya, tapi balik lagi. Ini kan kalau seandainya pertanyaannya mahasiswa atau apa orang yang belum pernah ya, itu nggak pernah ada diajarin di sekolah kan? Betul. Nggak pernah diajarin. Dan di sertifikasi pun itu hanya on the paper yang kamu harus sediain stepnya seperti ini, tapi detail apa best practice itu nggak pernah diajarin ya. Betul. Itu yang ilmu mahal sih yang Benar. Saya juga mengalami ini juga kemarin. Jadi waktu itu adalah bangunan belum jadi gitu ya. Saya belum bisa visit ke lokasi. Tapi saya dituntut untuk menetapkan posisi CCTV itu titiknya di mana aja. Jadi saat itu saya bekerjanya adalah menggunakan gambarnya dari arsitek itu. Jadi kita harus lihat jaraknya, kan biasanya mereka ada ukuran-ukuran. Ya. Jadi kita banyak bermain di situ ternyata. Karena membangun hotel baru itu memang kita bermain di
lokasi belum ready. Kita mau bolak-balik Yang feeling datang, berarti, Pak. apalagi itu Feeling. apalagi luar kota ya. Kita datang bolak-balik itu akan cost ya. Jadi kita banyak main di paper juga. Kita cek posisi sini jumlah berapa. Ya seperti itu. Ya kalau nggak berubah. Ya. Jadi kadang berapa bulan kemudian ada perubahan nih dari owner. Oh ternyata mau begini, kita menyesuaikan lagi. Ya, mau gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang timeline ini bisa paling cepat tuh 6 bulan sampai bisa 12 bulan. Kalau kita ngomong ini ya, apa namanya, secara whole teknologi yang harus ada di satu hotel itu gitu. Iya, betul. Karena apa ya? Kadang itu ya karena kita udah lama ya, kita sama-sama udah lama di bidang ini, kita pernah ngerasain pre-opening. Orang itu melakukan hanya bagiannya dia. Arsitek hanya melakukan bagian arsitek dari ini, sipil hanya melakukan sipil. Tiba-tiba gujuk-gujuk ada orang owner bilang, oh kayaknya di sini kurang ini deh, kayak pindahin. Jadi mereka hanya mikirin dirinya sendiri, nggak bikin sinkron biar jalan itu agak susah. Banyak banget om kemarin pas pre-opening itu tuh. Aku mau mejanya di sini, tapi kabelnya udah di sana tuh. Nih, nah itu. Mau nggak mau dibongkar lagi tuh. Jadi tiup-tiup aja Pak. Iya pak, udah prepare kabel digambar kan kayak pak ya di restoran tuh kabelnya udah di prepare nih untuk si POS-nya nih, untuk si hostesnya kan tiba-tiba geser deh mejanya ke sini ya, Geser deh lagi ya, geser deh. Dan lucunya saat itu juga waktu kita ngomong di gambar ya, sebenarnya server room tuh kalau kita ngomong waktu dia di situ, dia dapat office-nya dia itu jadi server room. Jadi ukurannya cuman kecil banget pak. 2 kali berapa ya? Itu mau jadi server room, tapi ketika saya lihat, wah, kalau kita mau ke depannya mau pengembangan, ini nggak mungkin cukup. Akhirnya saya ngajuin ke owner, saya mau ini IT office jadiin server apa namanya yang dulunya server jadi IT office. Sorry, jadi office kecil. susah nggak bisa tidur lu. Tapi belakangan ada sofa di sana Pak. Dimodif kayaknya main. Udah di luar monitoring Di sana. CCTV ya. Tapi ya lebih emang apa ya, mindahin kayak hal kecil, mindahin meja dan belum orang ops datang ya, owner udah di situ, oh owner minta tuh, oh ya udah coba kita mau POS di sini deh, mampus narik kabel, narik printer, belum tiba-tiba kitchennya nggak mau gue pindahin ke sebelah. Kadang drama sesama kontraktor juga om, drama sesama kontraktor tuh, oh ini saling tunggu tuh. Kalau perubahan itu kan apa ya? Pastilah ya. Nah, ya. Abadi lah, Abadi kan ya. Semua pasti Gimana? berubah. Tidak hanya di opening aja kan, di kehidupan kita juga yang sudah established pun juga kan banyak yang berubah. Kan? Tapi basicnya itu Pak, kan kalau kita nggak bisa menentukan waktunya, kemampuan untuk nge-push vendor itu juga Pak dibutuhkan banget kan. Kalau vendornya cuman ya saja, besok mau opening nggak kejadian gimana? Yang disalahin kan bukan vendornya, Betul. yang disalahin Ujungnya kita juga yang salah. IT juga kan. Kalau gini, vendor itu hanya melakukan apapun selama project, ya kan? Betul. Mereka pergi, ya apapun bagus dan jeleknya lari ke kita kan, Iya. orang yang stay di sana. Jadi kadang kita itu sorry itu jadi agak keras ya sama mereka ya, karena lu enak lu habis dibayar full, ya udah cabut. Lah gua, apalagi kadang dia ini- udah mau serah terima tuh, pasti manis banget om. Abis itu udah cabut dia. cabut aja nggak boleh. Nah itu saya ngalamin juga, kebetulan yang di Manado itu kita kebetulan kan yang di Manado kan IT-nya emang nggak beres. Tapi dibangun pada saat COVID saat itu kan. ya Nah saya waktu itu nego sama salah satu vendor, kamu mau nggak ke Manado? Jualan backup Pak. Bukan. Kalau Oh. backup untung bantu saya mau datang. Ini ya vendor inilah PMS ya. Dia maunya ambil hardware juga. Saya tanya bisa nggak timnya yang berangkat, ada yang berangkat ke Manado. Cuma dari mereka nolak. Ini kita SOP dari kantor kami nggak boleh keluar kota dulu. Ya mau nggak mau akhirnya saya ganti vendornya Memang. supaya kita tetap keep deadline ya sesuai yang ini. Oh saya tahu tuh, saya tahu tuh. Jadi bukan bagian vendor yang diganti ya, tapi ini kita mesti menjaga
apa ya, timeline itu biar sesuai Betul. goalnya seperti apa kan Push gitu ya. vendor juga ya. Global-nya aja. Memang ya Itu kan harus benar-benar keras juga. harus kayak pertengahan dingin ya. Sampai ganti vendor kan. kadang kita harus tega lah sama Ya mereka. tega lah ya. Tega memang. Karena gini, benar harus tega. Karena apa? Kepentingan partners, vendors itu beda dengan kepentingan kita. Kepentingan mereka ya jualan atau saving dengan untuk banyak. Dan kita mah cuman apapun mesti deliver yang bagus kan. Itu yang kadang itu nggak match. Dan mereka tuh nggak berdeal, langsung udah deal sama owner, tuh bodoh amat gue bisa bilang sama owner bahwa lu nggak perform, mau apa? Kayak gitu. Cuman ya untungnya sih Itu kalau opening di yang simple. Kalau opening yang gede gimana? Pak Bro pernah gede Ini gila nih. Besar nih. Yang ngomong ini yang lebih gila lagi nih sebenarnya. apa ya? Masa itu tiba-tiba gelap ya? Masa itu tiba-tiba gelap ya? Iya aku penasaran loh yang gede-gede itu karena aku dulu cuman 100 berapa kamar ya Pak kita? 134. Nah tuh ballroom kapasitas 1000, ada meeting room ada 7. Oke. Yang sebenarnya saya sangat beruntung itu adalah clarity. Clarity itu adalah gini. Balik lagi dengan kata Pak Budi, kita mesti sinkron sama owner. Pengennya apa, goalsnya apa ke depannya. Kita melihatnya 15 sampai 30 ya, nggak cuma 1, 2, 3, 4 tahun. Pada saat itu saya dikasih goals adalah make 5 building buka, 4 lantai, 5 lantai, 300 kamar. 400 kamar. Aku mau semua coverage well coverage, IPTV, ada security system setiap berapa kamar, lorong, that's it gitu. Dan itu bagian gampang lah Pak, lihat lah. Bagian yang gila adalah itu bulan kedua, ketiga gue join, harus 9 bulan harus sudah jalan. Itu mau vendor gimana dong itu? Gue bilang, dan gue bilang bahwa kasih gambarmu, kasih timeline-mu. Sehari itu dengan kosannya timeline sekian, kan ada project management ya, ada dulu itu project management. Nggak, kalau nggak itu pakai Excel aja. Hari satu yang hari kedua lu harus bisa narik wing yang sekian. Sementara ditarik, pindah ke sebelah tim B yang ngetes, vendor yang berbeda harus ngetes. Fail, ini balik lagi, yang ini ngetes di sini. Nah, drama untungnya pada saat itu adalah partnernya, masa vendornya itu mau ngikutin kita, karena BAST itu dari proyek itu masih kita yang sign. Oh kalau nggak sign nggak bakal cair deh. Nggak bakalan cair, nggak baca. Dan itu dihitungnya per lantai, per building. Dan Dulu, itu sesuai timeline. Tapi dulu berapa tim om? Pre-opening berapa dong? Pre-opening gue berempat. Pre-opening siapa ya? Gua, Wildan, Cahyo, Bagus. Berempat. 9 bulan. 9 bulan. Lumayan gila. Lumayan gila. Iya. Ada ya. Berarti selain skill fisik juga dong om? Oh iya. Iya kan? Skill, fisik, waras. Mental berarti ya. Mental ya? Mental. Untungnya boleh promo orang lah. 4 orang ini, 3 orang ini itu mentalnya bagus banget. Cahyo itu paling wise lah di antara kita. Gue Karena nggak kenal waktu juga ya. nggak kenal waktu. Ini cahaya yang di sini ya. Nanti dikasih di sini ya cahaya yang di sini. Ya. Ya. Bisa. Kalau seandainya ada yang merekrut Cahyo boleh kita share rekomend. Tapi gini, mentalnya bagus dengan pressure yang kita mau buka 9 bulan. Dengan segala operasional akhirnya pada saat itu masih jalan kan, itu kita mesti fulfill, itu harus kelar, dan itu Kelar Pak. kenapa saya bilang masa gelap saya, masuk jam 8 pulang jam 11, masuk jam 8 pulang jam 11 tiap hari. Tapi sorry to say, itu masuk pulang itu gak ada pikiran, besok masuk baru kita ngecek, ada checklistnya kan. Dan itu benar-benar nggak ada pikiran apa. Iya. Kalau itu kan
benar-benar apa ya? Tadi apa mental ya? Mental. Kalau saya ada tambahan satu, air mata Pak. Iya, iya. Saya nggak ada, biasanya air mata nggak ada. Ya, Sampai nggak keluar air mata nih. Sampai nggak keluar. Sampai nggak keluar air mata. Ya. Disisakan di rumah. saya pernah kebagian ikut itulah, tapi tidak sebagai leadernya. Di tim opening yang benar-benar gede Pak. Jadi kita itu ada mungkin ada 15 tim IT ya. 15 tim IT. Seberapa gede banget berarti ini, Pak? Opening itu yang bikin nggak waras itu ketika aplikasinya kebanyakan Pak. Iya. Ya. Itu yang bikin nggak waras. Sebenarnya infrastruktur itu masalah gampang. Infra kan- Implementasi itu yang Tinggal nggak waras. meeting setiap pagi aja kan. Kalau infra kan berapa titik centang gitu kan. Kalau aplikasi ya Training waras. user lagi ya. Training user ya. User. Ya kenapa versi saya ada air mata itu? Yang namanya owner kan bebas-bebas saja kan ya. Saya mau buka. Ini ceritanya kenapa begitu, kita ownernya itu mempercepat bukanya lagi 2 hari Pak. Oh, itu saya Cepat dari saya rencana pernah. awal, Pak ya. Iya kan kita udah mau seminggu nih. Saya udah mau seminggu mau opening. Tiba-tiba ownernya mau datang. Ownernya mau datang dan itu bukan owner ini. Bukan owner propertinya, owner corporate-nya, owner chain-nya. Owner chain-nya yang mau datang. Kasih aja di kamar bokap. Harusnya begitu ya. Iya, baik-baik banget sih. Yang terjadi itu kita dipaksa opening maju 2 hari Pak. Gitu. Dan nggak bisa bilang nggak. Nggak bisa. Dengan alasan apapun nggak bisa bilang nggak. Kayaknya nggak dipulangin kalau nggak itu. Ya usah ya Pak. Tapi itu kejadian. Dulu gue kejadian di properti gue sekarang. Iya. Iya. Aduh, belum boleh bilang. Nggak apa-apa. Ini challenge yang bagus sih. Jurang ini jurang. Jurang ini jurang. Di properti gue sekarang di suites kelasnya itu harusnya mestinya buka 2022 Agustus. Ya, 2022 Agustus. Ini yang Oke. kamarnya Blackpink itu. Ya, kamarnya bukan kamar. Oh, bukan ya. Blackpink udah buka kamarnya. Nah, 2022 Agustus harus buka. Itu ada 60 kamar, 58 kamar, suite semua, suite room semua harus buka. Dari yang COVID nggak pernah tersentuh, kita dikasih tahu, saya ingat banget dikasih tahu Juni. Oke, kita buka Agustus akhir Agustus 2022. Ya, kita kan udah prepare nih. Oh ya udah 2 bulan juga namanya udah waduh gitu kan. Kita masih cek wifi, untungnya wifi hidup, TV belum ada karena masih konvensional. Pada suatu ketika itu Juni ya, Ya. minggu kedua Juni, akhir Juni tiba-tiba next week ada guest ya. Hah? Ada guest? Oh, iya, ada guest ya stay di kamar sekian. Hah? Gimana gitu kan? Terus wifi hidup, cuman TV-nya nggak ada IPTV, nggak ada siaran TV, TV-nya masih TV brand lama yang gede. Iya. Belum lagi itu teleponnya belum diaktifin lagi, konekin ke ya PBX masalah itu. Cuman itu belum ready. Dan itu lihat minggu depan tanggal sekian, 3 hari. Itu dikasih tahunya Jumat, Seninnya udah ada tamu. Wah. Sabtu Minggu masuk dong. Sabtu pasti masuk. Pasti masuk. Ngebersihin kamar sih ya housekeeping, benerin. Cuma mikir, nih ngidupin TV-nya gimana caranya ya? Iya. Itu zaman koaksial. Bener. Siaran TV masih belum ada. STB udah dicabutin ketika pandemi. Kita udah nggak lana. So jadinya apa? Gue datang ke mana ya? Salah satu toko komputer, beli Xiaomi Stick. Colokin, USB stick install Ya. Netflix. Ya udah Jadi kayak smart TV ya, jadinya. demi jadi smart TV. Tapi itu benar-benar kurang ajar, benar ya. Bayang kan? Ya, Enggak, mirip. untungnya tidak ada air mata ya. Iya. Untungnya tidak ada air mata, cuman Itu kalau kondisi kan sudah pernah jalan ya. Jadi kita belum pernah operasi sama sekali. Iya. Dan itu dikasih tahunya last minute.
di daerah sana itu hari Jumat libur kita Pak. 2 libur. Hari Jumat libur, hari Jumat libur. Hari Jumat itu nggak ada yang kerja, kantin nggak ada yang buka. Tapi Sabtu Minggu masuk, Pak? Sabtu Minggu masuk. Oh. Memang jauh lah tempatnya kan, di Arab sana Pak. Ya karena Jumat ya. Hari Jumat libur. Gara-gara mau datang itu Pak, yang lead openingnya itu benar-benar ini Pak, matanya itu udah merah semua Pak. Kayak mata darah ya. Nahan emosi juga kayak itu. Sampai kelihatan ya berkaca-kaca tuh gimana itu? Ya kan buka satu kamar sama dengan buka serat semua. Iya. Iya, benar. Kalau baru ya amenitas mesti cap jalan, AC jalan. Karena kan ya dilalui juga jalannya semua. We only need one room. Sistemnya gimana buka satu kamar? Harus buka semua kan? Iya kan. Mau setting gimana? Ya only one room and one restoran. Simple kan? Kelihatannya simpel. Ternyata. Ya kalimatnya simple Pak. Nah, gini. Ini pertanyaan, salah satu pertanyaan juga. Om Bud udah pernah udah 5 tahun lah di luar, just come back. Lu pernah di luar juga. Bedanya secara IT ya, bedanya di luar dengan, maksudnya di luar itu adalah di luar Bali dengan di Bali itu kayak gimana sih? Karena balik lagi kan, servicesnya yang kita jaga di sini ya. Nah bedanya kayak gimana? Bedanya ya. Iya. Iya, kalau yang saya lihat sih ya, dari pengalaman saya kan saya di Jakarta, compare dengan di Bali, kemudian ada di Manado. Memang IT hotel saya bilang tadi beda dengan perusahaan lain adalah IT itu ada namanya experience. Ya. Nah, kalau di Bali itu secara guest service-nya itu memang menurut saya yang paling menonjol di antara daerah-daerah lain. Bali itu bisa dibilang untuk guest service itu nomor 1 sih ya. Secara guest service, karena IT itu nggak bisa dilepaskan dengan guest service. Kita itu mensupport service layanan hotel itu juga menentukan kepuasan tamu lah. Wifi-nya komplain ya kita nanti ujung-ujungnya kita disuruh ke kamar, kita ngejelasin atau kita ngebantu lah kurang lebih. Tapi dengan how to-nya itu dengan cara yang baik. Jadi kita memang harus. Nah kalau poinnya adalah yang di luar, kalau kita kota besar ya, kota besar kayak Jakarta itu kita ngomong dari sisi point of view-nya service dulu ya. Ya. Bali nomor 1 menurut saya. Kemudian Jakarta itu bisa dibilang yang kedua lah setelah Bali. Untuk daerah-daerah lain itu dari sisi IT service-nya dengan guest experience-nya itu ya mungkin after 2 area ini, dua wilayah ini. Bukan mengecilkan daerah lain, tapi memang seperti itulah terjadi di lapangan. Sampai memang beberapa area itu mereka mengimpor orang-orang dari 2 kota ini, kadang Bali atau Jakarta. Contohnya Labuan Bajo lah kita ngomong. Banyak memang orang-orangnya dari Bali. Untuk ini untuk virus ini menginfluence lah ya. Ya untuk menginfluence orang-orang di level rank and file-nya lah kurang lebih seperti itu. Yang kedua dari point of view adalah ketersediaan mungkin ya. Kalau ketersediaan memang yang paling banyak memang di kota-kota besar lah. Kita ngomong Jakarta itu pasti banyak. Di Bali juga karena Bali itu pariwisatanya udah dari tahun 60-an kali udah mulai ya. Jadi bibit pariwisata di Bali itu memang sudah sangat supply-nya udah sangat cukup lah menurut saya. Bahkan ketika, ya kenapa saya bilang cukup, ketika saya di luar Bali mau balik ke Bali aja susah karena saking banyaknya stok orang Bali. Tapi kalau kita ngomong daerah, contohnya Labuan Bajo itu sangat kurang SDM Ya. karena mereka sekolah untuk kejuruannya kurang. Jadi mereka memang ya mau nggak mau impor dari luar, kemudian daerahnya itu harus mau nggak mau harus ngejar mensuplai kebutuhan hotel itu. Jadi makanya banyak dibuka mulai sekolah-sekolah kejuruan lah. Demand-nya udah ada lah sekarang banyak kan. Betul. Itu dari 2 point of view itu ya. Enakan mana Pak? Hah? Enakan mana? Enakan dalam hal apa dulu nih? Wah, nah, minta ditanya dia. Duitnya gimana duitnya? Oke, kalau ngomongin masalah take home pay lah atau take home pay untuk IT ya, memang
Jangan salah Pak, jangan salah. Ya, oke. Ada kita ngomong secara general ya, bukan Oke, ngomong oke. spesifik. Bagian ini bagian gua kasih warning. Iya. Gua kasih warning lagi. Kita ngomongnya, Iya, ya seperti biasa. saya tahu nih Pak. Oke. Tapi kita ngomongnya secara general, bukan secara spesifik. Kalau spesifik pasti di satu daerah ada yang tinggi banget gitu ya. Tapi kalau kita ngomong secara general, di ibu kota pasti lebih tinggi. Secara general. Karena ngikutin UMR. Iya, UMR-nya juga lebih tinggi. Kemudian apa Efisiensi. namanya? Secara general. Secara general kita ngomongnya. Secara pribadi ada gitu. Nah, Gitu. kenapa saya bilang secara general? Karena peluang di ibu kota itu di luar mungkin hospitality, secara kompensasi itu sangat terbuka lebar, maka jauh lebih tingginya sangat tinggi lah kita ngomongnya. Karena kalau di Bali kan kita memang mayoritas itu adalah pariwisata. Pariwisata di Bali kan yang besar kan memang hotel ya. Nah di Bali itu hanya beberapa perusahaan yang bisa ngasih kompensasi yang cukup tinggi lah. Berarti pertanyaannya Pak, di hotel tuh termasuk gaji kecil atau enggak sih sebenarnya? Kalau kita ngomong secara umum, kita memang dibilang kecil sih memang. Kalau kita Itu ngomong kalau sampai, di luar Bali. kalau kita ngomong unit ya, unit dalam artian mungkin bintang 4 ke bawah gitu ya. Kita ngomong jadi bintang 4 ke bawah itu rata-rata ya kecil. Kenapa saya bilang kecil ya? Itu saya compare Dibanding dengan industri yang lain. industri yang lain ya. Iya kan? Posisi IT manager di hotel itu bisa kalah dengan posisi, contoh saya punya teman sebagai senior database administrator ya, DBA. Ya. senior DBA gitu ya. Padahal Kenal orangnya. levelnya staff, tapi dia udah 2 digit gitu loh. Sedangkan di Bali ada masih 1 digit plus service seperti itu. Nah, ini hal yang menarik. Kayaknya gue 2 kali, ya maksudnya disclaimer-nya sekalian aja. Ini ada paradigma di luaran yang hotel hospitality. Kalau lu masuk chain IT, gaji lu kecil. Chain internasional terutama ya, gaji lu kecil. Tapi ketika independent hotel, independent property, atau independent outlets, Iya. dan asalnya dari Bali, Saya setuju ini. itu lu dapat gede banget. Aku belum nyoba tuh. Nah, gimana Oh, menurut saya lu? belum klik ya. Iya. Masa iya? Apa tuh Iya. coba salah satu propertinya tuh? Salah satu ini ya. Tahu Atlas? Terus ada sebelahnya. Enggak. Kan, ya, contohnya kayak gitu. Jadi nyadar nggak ya? Contohnya ada hotel chain hotel internasional lah. Iya. Kita nggak bisa sebut nama ya. Nah, kayak gitu rata-rata udah nanya kan. Betul. Kecil-kecil kan. Dia biasa saja dulu emang kecil-kecil. Tapi ketika compare dengan independent grupnya Om aja, Iya. itu bisa lebih besar. Dia benar kan? Betul. Ya itu memang yang memang itu kenyataan seperti Iya, itu. emang sih. kenyataan. Kita switch deh, ini topiknya Pak. Kalau sensitif Pak ya. Nanti kebanyakan disensor rugi. Gak apa-apa, ada warningnya nanti. Nih. Tapi itu kan tuh jadi bahan penasaran kita juga Pak. Karena orang mikir, oke nih di Bali nih masih mau jadi IT hotel gitu kan. Tapi masih worth it nggak itu? Dibikin vulgar aja Pak sekalian Iya. nyamain berapa nih paling kecil gajinya di Bali gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Iya. UMK sih. Si UMK. 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 Levelnya apa dulu nih? IT staff tapi. Jadi staff. UMK itu IT staff itu bisa di bawah UMK. IT bukan IT staff, dan IT Superman. Oh iya. Jadi UMK beberapa tahun yang lalu. Yang UMK berapa tahun yang lalu Iya. ada. Dan gimana ya? Pak Bro, itu PR gede buat komunitas itu. Iya benar. Jadi kenapa kita bring up lagi karena apa? Gini loh, kita nggak bisa kontrol dari sisi manajerialnya juga ya. Cuman yang bisa kita kontrol adalah kita terbiasa apa iya. Nyadar nggak? Iya dulu. Iya dulu. Bisa nggak cari versi gratisannya? Oh iya deh. Iya kan? Betul. Ya. Karena mereka bisa paling IT-nya bisa nyariin ya bajakan atau gimana, tapi mereka nggak pernah ngasih edukasi ke orang yang minta itu bahwa ini masalah lo kalau lu dapat lo. Kemudian kalau seandainya yang pakai yang non bajakan keuntungannya A B C D E F G itu nggak pernah dapat, nggak pernah ngasih tahu kan. Sementara kita sekarang
90% udah tergantung sama teknologi. Iya. Bener kan? Bener kan? Wah, nggak ada internet aja udah meraung-raung semua. Betul. Apalagi kayak lu, udah kena hack data baru ribut semua kan? Iya. Ada itu. Banyak Pak. Banyak. Banyak yang nggak ketahuan aja sebenarnya, yang nggak dipublish aja. Tapi jujur, kasarnya gini deh. Kalian bawa data finansial yang ya kalau disebar harganya MM-an kan? Tapi gaji kalian MM-an nggak? Enggak. Responsibility-nya Nah, nggak ya? responsibility-nya MM-an lah. Terus dikasih nggak toolsnya? Nah. Iya. Kebanyakan sih enggak sih Pak. Ya, nah, Jarang banget. betul kan? Jujur, security aja dibanyakin. Jagain apa? Jagain building. Building yang nggak bisa dicuri. Iya. Lah kita jagain data yang benar-benar bisa Diakses dari mana dari aja? seks mana aja, dijual dari mana aja. Kenapa cuma 1-2 doang? Iya, mungkin karena nggak kelihatan ya. Iya, Nggak kelihatan, jadi dianggap apa yang mesti dijaga gitu kali ya. Kadang cuman satu IT aja. Memang kadang kalau ya kita ngomong masalah itu kan erat kaitannya sama budget ya, Iya. dengan dana. Ketika kita ngomong sama owner, kita harus punya. Kalau saya sendiri itu saya membawa 4 hal pada saat kita mengajukan satu teknologi baru gitu ya ke owner. Bagaimana owner ini supaya ya apa namanya tingkat approval-nya lebih tinggi gitu. Karena ketika kita berbicara dengan manajemen, kita nggak bisa bahasanya bahasa teknikal, tapi bahasa manajerial. Iya. Apa itu bahasa manajerial? Kalau saya lihat tuh minimal tuh ada 2. Itu adalah kaitannya sama revenue, cost. Itu yang 2 minimal harus kita bawa. Yang berikutnya adalah karena kita di hotel, teknologi yang kita bawa itu harus ada kaitannya sama guest experience. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah data, mau nggak mau, karena kita ada finansial ya. Jadi bagaimana teknologi ini bisa ya secara data itu kita aman atau secara data itu terlindungi. Kalau misalnya tidak ada teknologi ini, risknya apa? Jadi 4 itu adalah risk. Jadi bagaimana teknologi itu bisa mendatangkan revenue baru atau meningkatkan efisiensi atau ya menurunkan cost gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana teknologi itu bisa meningkatkan guest experience tamu. Ya, yang berikutnya adalah yang keempat adalah risk. Risk itu adalah bagaimana teknologi itu bisa melindungi data itu perusahaan itu. Jadi dari 4 faktor itu kita jelaskan dengan sedetail-detailnya, harusnya itu tingkat approval-nya bisa lebih tinggi. Tapi ketika kita ngomong hanya kita mau ada ini supaya apa ya Standar aja gitu. standar gitu ya, Nggak bisa. mereka nggak dapat apa namanya, kenapa harus ganti ini gitu loh. Tapi ketika kita membawa 4 hal itu, mereka cepat sekali tanggapnya gitu. Apalagi revenue dan cost ya. Iya, dan cost itu Nah kayak lu discuss kemarin lah, Dan. Yang PDP berapa dendanya? 2% dari revenue gross revenue setahun dong. gila. Nah, owner mana yang mau kehilangan 2% dari gross ya, Wah, revenue gross. setahun, cuman gara-gara nggak bener jagain datanya. Iya. Dan hal yang paling simpel, nggak bener jagain datanya itu lu ngebelas sembarangan. Itu kan salah satu. Iya, ngebelas sembarangan. Yang ada isi data pribadi. Data itu udah. Lu nge-WA paspor aja udah salah. Iya bener kan? Betul. Itu praktis setiap hari ya. Iya. Lebih anak itu praktis semua orang ya. Iya. Pertanyaan nih. Saya nggak suka retorika ini, Cie. Yang real aja. Yang real aja. Yang terakhir yang Pak Gulkan apa Pak? Yang Gulkan ya? Iya. Jangan bilang backup nih. Ya selain backup lah. Apa ya? Nanti ada sponsor mesti dikasih tahu nih. Oh iya, makanya saya bilang jangan backup ya, dia bilang. Kita ngomongin teknologi standar atau yang hal-hal yang baru? Yang terakhir yang baru-baru ini Pak. Jangan backup kemurahan yang ini. Udah tahu semua lah ya. Kemurahan yang ini. Yang terakhir itu kita ada implement ya apa namanya, e-conscious lah kita ngomong, tapi berbasis AI. Kita ngomongin AI lagi udah. Berapa Pak? Jadi AI ini menggantikan frontlinernya staff ya. Ini kayaknya kita bahas ya. Iya. Bener kan? Sangat kali ya. Dia emang yang minggu lalu kita bahas. Jadi kita kalau namanya staff itu kan ada mood
moodnya, kadang dia kesel, kadang dia tidur, kadang apa. Tapi dengan adanya AI ini dia 24 jam ready Kadang sebagai ready. frontliner. Ada Pak yang tidur Pak. Kan kita nggak tahu, Pak. Cuma IT doang ya. Biasanya kan lama, misalnya telepon kan umumnya Respons. tradisional kan via telepon ya, itu responnya berapa lama. Tapi dengan adanya ini, itu udah fast respon lah. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi, dia akan hadir 24 jam untuk menjawab ya hal-hal yang sifatnya template basic lah. Tapi ketika dia udah customize ya mau nggak mau nanti Balik lagi ke agent. arahkan ke extension tertentu. Kalau dia request sesuatu bisa nggak Pak? Bisa banget. Wah. Jadi dia sudah kita udah diimplement ya. Jadi kita dari chat itu bisa jadi langsung request. Requestnya nanti ada masuk ke dashboardnya si staff yang akan follow up sesuai departemennya masing-masing. Ini Pak nge-build sendiri atau ada vendor Pak? Kebetulan karena saya desain sendiri, saya nggak nge-build sendiri. Oh, iya. Jadi kita menggandeng vendor lah untuk implementasi ini. Dan itu udah jalan. Jadi kita ngomong chat itu kayak bahasa slang tuh bisa dikenali. Jadi ngomong gua, lu itu udah bisa dia. Kalau dulu kan bahasanya harus Polite. bahasa ini ya sesuai kamus lah. Kamu, saya gitu. Dia bahasa gua, lu, BTW gitu. Dia udah paham. multi ini ya. Multi language juga. Jadi language kita jawab bahasa Inggris, nanti tamunya bahasa Prancis, dia akan translate sendiri ke bahasa Prancis. Berarti Pak 4 faktor tadi lagi dong yang diomongin ke owner. Betul. Jadi itu lebih ke arah ya itu kan guest experience juga, kemudian efisiensi juga di situ. Tapi ininya juga di ini ya jadinya. Apa ya? Library-nya itu dari ini sendiri. Kita tanamkan. Ya, notebook LM kah? Betul. Jenisnya Jadi ya? kita knowledge-nya nanti kita batasi. Oh, ya. Si AI ini nggak bisa jawab sembarangan. Iya, betul. Siapa nama Presiden Indonesia gitu tiba-tiba dijawab, dia nggak akan jawab itu. Jadi kita batasi seputar informasi yang ada di hotel, Hotel, ya. seputar service yang ada di hotel. Tapi omni channel nggak? Itu nggak nyambung sama omnichannel. Oh, oke. Itu Cuman kita sekedar di website service. iya. Padahal pertanyaan saya Lu nanya mau ke soft skill, technical skill gitu jadi. Iya. Kan nanyanya terakhir kan? Pak, itu kan bagian dari technical flow-nya lah ya, Iya. yang Pak mesti consider. Tapi nih, kalau saya pikir-pikir, ternyata ngomongin itu ke owner, kan bagian terpentingnya bagian jualannya kan Pak ya? Iya, jualan betul. Menjual ide, menjual Oke. masalah ke owner kan? Owner betul. Ya. Jadi emang triggernya itu kalau saya mengajukan contoh Pak ya, saya ada unit di Labuan Bajo. Waktu saya masuk dulu masih kondisi wifi-nya itu adalah kita nembak dari gedung ke villa itu ya. Nah waktu itu saya mulainya dari review tamu nih. Kita dari guest review di Google, di TripAdvisor atau di itu. Saya mulai dari situ ya. Jadi kita banyak komplain terkait wifi. Itu saya rangkum. Kemudian kita buatlah ini trigger ke owner nih. Ya. Ya namanya komplain kan pasti ujung-ujungnya juga akan mengurangi namanya guest repeater kan. Guest repeater berkurang, revenue terus berkurang. Ya. Makanya ini saya bawa, kemudian triggernya begini, saya jelaskan. Ya kalau dengan nanti digantinya ini dengan wifi yang memang proper, kemudian kita tarik kabel semua area gitu ya. Ya otomatis nanti secara revenue, secara nggak langsung dia akan mensupport revenue lah. Tapi ya datangnya dari kepuasan tamu, wifi-nya oke, dia akan bikin review yang bagus, repeater juga, akhirnya ya hal itu sebenarnya berkaitan semua, 4 hal itu. Sebenarnya apa ya? Investasi yang benar-benar dipakai sih. Dan itu udah jadi kayak apa ya? Buat owner, buat operasional itu nggak ada, maksud itu ada berjalan lancar itu mereka nggak peduli ya. Cuman ketika itu bermasalah dikit aja. Iya, benar-benar. Baru mereka. Jadi kaitannya sama operasional betul. Saya setuju. Jadi ketika kita ngomong owner harus ada trigger komplain di operasional lah gitu. Dan itu impact kemana? Nah itu tinggal kita jelasin aja, kita hubung-hubungkan lah. Kayak gitu. Kalau di summary ya, tadi ada pain point yang mau dipecahkan, investasinya tidak boleh terlalu tinggi, cost-nya di sana, Iya. efisiensi lah. Apalagi tadi Pak? Efisiensi, Datanya, data, risk, Risk-nya, guest experience-nya. guest experience-nya. Iya. Itu Red. Tapi hasil perubahan berarti dilihatin juga dong Pak. Iya betul. Before after lah gitu kan. Yes benar.
Iya. Jadi pertama kita ngelihat dari performance guest review itu kan naik juga. Iya. Kemudian otomatis juga revenue ujung-ujungnya pasti si Iya. owner kalau BOD nilainya revenue kan. Revenue setelah ini gimana gitu. Komplain lebih sedikit, kemudian revenue naik. Ya karena berimpact lah. Impact tuh. Iya, impact banget. Sangat impact itu. Dan Apalagi internet ya Om ya. Karena sekarang kan tamu tuh pinter ya. Iya. Dia mau nginep ke satu properti dia akan lihat review-review dulu kan. Iya. Jadi dia nggak Dia tutup review dulu. mata, harga murah, nginep nggak. Sekarang dia walaupun murah kita lihat review yang sekarang apa tuh. Bener. Iya seperti itu sih. Apalagi fokusnya kita beda nih. Aku mau nginep sambil kerja. Nah. Pasti di komen internet difokusin tuh. Diliatin, Betul, ya kan. betul. Iya emang. Kadang-kadang ini ya. Makanya saya bilang itu kalau kita normal itu dilupakan. Iya. Tapi kalau bermasalah dikit aja, Iya. padahal bukan salah kita nih, salah orang. Connect ke VPN nggak bisa, server VPN-nya di sana, nggak masalah. Iya, Bukan kita. iya. Ya, kadang kita juga disemprot ya. Nah, gini, dari sisi budgeting, saya tertarik dari sisi budgeting. Nge-planning itu based on guest experience dari pengalaman Om kalian berdua lah. Ya, aku dari sisi corporate satu, dari sisi Unit atau unit satu. Gimana caranya di tahun pertama? Oke lah, anggap kita ambil SBB ya, zero baseline. Bahwa ini udah jalan, kemudian tahun kedua ini kita review apa nih? Padahal udah diinvest dari tahun kedua ini lu apa mau ditambahin di sana? Based on pengalaman aja. Iya, iya. Coba jadi dulu, Opening. lah. Jadi dulu sama. Udah tahun kedua budgeting ngapain? Padahal udah baru pre-opening nih, baru pre-opening setahun nih. kemarin itu, nah kan paling sering tuh ngobrol sama departemen lain ya Om. Ya. Karena kan kita kayak penengah gitu loh. IT itu kayak penengah, jadi misalnya di FMD ada masalah apa sih, di HR ada masalah apa sih. Nah kemarin itu dari HR bilang, Dad, coba kita ajuin LMS gimana nih, gitu. Learning Management System, ya kan? Karena kayaknya kalau satu persatu semuanya di trainingin agak makan waktu lama. Betul. Gitu. Dan jadi dulu pas tahun kedua, karena dari beberapa sharing dari departemen lain Om, yang di approve itu yang LMS sih sebenarnya. Kalau di aku sih kemarin itu ya, karena kalau dari FNB Dan ya paling another station, another Iya, kayak gitu ya. gitu Ya, doang sih. Nah, ini kan gue tertarik sama ini karena ya denger pendapat Pak Budi dulu, karena ini kan diminta satu sistem LMS. Nah, kalau Om biasanya challenge kita adalah lu bisa nggak buat sistem LMS sendiri, pasti gitu datangnya kita Iya. kan. Iya. Nah, menurut Om gimana? Oke, kita ngomongin masalah buat sistem sendiri Iya, berarti iya. ya. Itu ada dua hal plus minus sih menurut saya. Buat sistem sendiri itu ada tantangannya adalah pertama kita harus tahu kita punya tim yang cukup nggak. Ya. Kalau kita sendiri, apakah kita mau outsource atau gimana? Yang kedua adalah tantangannya itu kita harus trial and error. Betul. Itu karena kan kita bukan dari best practice ya. Cara gampangnya adalah kita ambil contoh dari software yang sudah ada. Jadi yang sudah proven lah gitu ya. Kemudian kita amati, tiru dan ya kita modifikasi gitu lah. Jadi kita upgrade apa yang belum ada di situ. Kita banget itu. Sesuai dengan yang ada di fitur-fiturnya yang belum ada, yaudah kita tambahkan. Tapi nggak itu poinnya. Lanjut Pak. lanjut. Nah, ketika kita diminta develop sendiri, kalau saya sendiri ya, karena saya di situ kita memang di corporate cuma ada 2 orang, nggak banyak. Ternyata untungnya adalah selain yang 2 tadi yang saya bilang, kita dari sisi development sendiri, ketika kita develop, kita akan teralihkan fokusnya, yang lain tuh akan terabaikan. Jadi kayak hal-hal lain kita fokus coding itu jadinya berkurang di fokus Yeah. lain. Yang pertama. Yang kedua adalah untungnya si owner ini adalah nggak suka yang trial and error. Artinya ada aplikasi baru, kemudian dipakai, ya udah stabil lah ya. Udah ada banyak komplain lah gitu ya. Nggak mau lah si owner gitu. Maunya adalah software yang mature dalam artian sudah proven, ada masalah gini udah ada solusinya, seperti itu. Jadi kalau di saya sendiri kemarin itu lebih ke arah kita ambil third party sih, memang yang sudah
software itu yang sudah proven secara fiturnya udah sesuai dengan need kita ya. Karena gitu. mikirin effort juga ya, Iya. effortnya waktu, effort. Iya, yang kedua adalah time-nya. Time-nya. Time-nya adalah mau nggak nunggu si operasional ini sampai kita selesai mendevelop itu gitu loh. Karena itu kan butuh kita tanya jawab ke mereka seperti ini secara bisnis flow-nya itu kita harus tahu ya bisnis flow. benar. Nah, kalau ketika kita nggak tahu bisnis flow-nya, kita nggak bisa buat program. Bisnis flow itu nomor satu. Jadi dari A sampai Z-nya itu kita harus tahu. Kalau udah programmer ngobrol kayak ini nih. Tapi benar. Iya, iya. Bisnis flow dulu. Jadi ketika kita mau buat booking engine, ya kita harus ngomong sama orang mungkin revenue, reservasi gitu. Karena mereka yang tahu secara seluk-beluknya gitu. Mungkin kita tahu di tataran ya depannya aja, oh seperti ini tampilannya, tapi dalam-dalamannya itu kita nggak ini gitu. Skenarionya banyak gitu. Skenario banyak di situ. Terus. Nah, saya belum dapat poin apa ini. Ah, Jadi pilihannya tadi develop sendiri atau Udah saya jawab tadi. Jadi Lebih mending cari yang mature ya. pada saat gimana kita harus develop sendiri? nah, pada saat mana kita develop sendiri, pada saat aplikasi itu tidak ada yang jual di luaran atau mungkin Custom, ya. ya, jadi Betul-betul. memang nggak ada di luaran. Jadi kita kayak digitalisasi lah gitu ya. Jadi kita contoh yang simpel kita buat digitalisasi proposal. Ya. Proposal itu sudah jadi formatnya standarnya owner. Kan di luar nggak ada itu model-model gini. Ya udah kita buat sendiri mau nggak mau seperti itu contoh gitu. Jadi ini pertanyaannya dibalik ke IT-nya Pak. Kan kalau misalnya nih Bapak bisa bikin program, kan gitu. Bikinin dong yang gini report simple nih. Bikin pakai apa kayak gitu nanti datanya gitu. Kan request yang simple tuh. Biasanya IT itu pasti ingin mengiyakan. Oh saya bisa bikin program, bikinin dashboard dong atau apa gitu. Biar kelihatan bagus, gampang dibaca. Nah, apakah itu layak dilakukan Pak? Saya ya kita namanya mengiyakan itu sebenarnya satu poin plus, tapi itu akan menjadi pisau bermata dua menurut saya. Jadi ketika kita mengiyakan, kita akan ditagih terus ini. Tapi ketika kita nggak punya waktu yang proper untuk mendevelop itu, ya kita akan jadi stres sendiri ya. Jadi kita mungkin kita sebelumnya adalah bisa 9%, gara-gara ini development 70%, malah sih 20% malah terbengkalai gitu loh. tapi Sebaiknya Sebaiknya ya kita coba kita reject, tapi dengan bahasa reject yang halus. nah gitu saya ini. tapi kalau aku, Diplomasinya gimana Pak? kalau aku beda ya Pak ya. Kalau aku, tapi ini ya. Misalnya apa tuh diain aja. Tapi nanti aku tuntut. Gimana? Dituntut gitu ya? Aku tuntut balik tuh. Aku udah ngelakuin ini semua nih. Apa nih apresiasi untuk aku nih? Itu Kalau aku balik lagi ya Pak ya. Iya. Kalau aku misalnya oke nih aku iyain nih. Tapi aku tuntut balik di apresiasi ya. Kalau nggak ada aku cabut, biasa gue gitu. Itu menarik juga itu. Dan itu berhasil ya terakhir. Iya. Tapi itu dia Pak. Tapi ini menurut aku pendapat aku Iya, sendiri iya. Om ya. Kadang kita dipikir jangan mau terlalu semuanya deh gitu ya. Karena nanti Kita pilih-pilih lah. Yang Iya. kita iyakan tuh pilih-pilih sih. bener pilih-pilih. Tapi kalau kita nggak ngambil semuanya juga salah jadinya. Kadang kita dibilang kok kamu IT nggak mau belajar hal yang baru gitu. Sebenarnya itu teknologi loh misalnya. Contohnya kita ngomongin AI lagi ya. Contohnya AI ini disuruh pelajari kan nggak mungkin enggak ya. Tapi misalnya udah bisa, ini kita AI nih dan kita bisa implementasiin, kita bisa nuntut balik. Aku udah bisa loh ini, dan dari yang aku buat ini aku bisa menghasilkan sesuatu untuk di perusahaan nih. Feedback untuk aku apa? Kalau aku sih biasa gitu ya Pak ya. Dan kalau menurut aku ya teman-teman harus ngelakuin kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi. Kalau gini, jadi jika suatu project, misalnya suatu task dipindahkan ke kita, kalau saya pribadi adalah saya akan bilang dan lihat visibilitasnya dulu ya, visibilitas, effort, waktu, macam-macam. Kalau saya bilang, oh oke, bisa, cuman kasih tahu di awal limitasinya adalah ini, basic banget. Ya, kalau kamu ada minta sesuatu yang lebih atau flawless, jangan salah, gue cari ininya juga.
cari pembandingnya juga. Ini loh ada di luaran udah proven harganya sekian, semua permintaanmu udah bisa. Kamu mau nggak? Gitu. Nah, ini kan dia ini ya, Yes. bolanya di dia ya. Kalau udah, oh kerjaan dulu Mek, ya udah aku kerjaan dulu dari sekian. Oh Mek tambah ini bisa nggak? Wah kayaknya limitasinya ini deh, top kan deh. Ada aja. Dan mereka bilang, oh yaudah dah, kayaknya gue perlu ini deh, beli itu deh. Pemancing loh. Mancing. Memancing. Setuju tuh. Betul. Ada di tempat saya yang sekarang itu adalah kejadiannya kemarin adalah backup. Backup lagi nih. Ya, mahal. Tapi yang mahal ya. Mahal, kemarin mahal. Ah. Mahal, udah pernah dipakai. Ketika saya masuk, apaan nih mahal banget nggak pernah dipakai gitu kan? Oh, iya. Ya, cuman saya awalnya di cloning biasa, VM cloning biasa gitu. Tapi restore-nya kan lama kan. Nah, makanya manajemen nanya, Mek nggak ada yang bisa lebih cepat? Ada, cost-nya sekian. Tapi uptime-nya wah 5 menit, 2 menit, 5 menit udah up. Gitu. Oh, 5 menit tuh kayak bahasa jualannya. Emang. Iya. Oh iya, iya. Kita gituin aja. Dan udah berapa kali down kan karena limitasi ya pandemi pada saat itu benar-benar mereka bilang udah lah biar kita uptime-nya cepet. Ya udah, tajuin aja. Goals nggak perlu ditanya. Dan bener 5 menit berarti. 5 menit. Oh, mantap. Tadi pagi ada mati kok. Produknya oke banget ya berarti. Enggak. Enggak ya. Enggak, gue cicil kok produknya kok. Iya. Cicil produknya kok. Malah mau dia. Iya, malah mau. Malah mau ya. Oke, mantap banget. Menurut Pak Eka nih, aku penasaran nih. Biasanya Pak Eka suka yang ini nih. Iya sih, dia suka yang aneh-aneh soalnya. Saya tuh tipikal yang sama kayak Didi, Pak. Saya kalau disuruh ngapain, ayo aja. Kalau bisa saya lakukan yang ekstra, saya lakukan ekstra, Pak. Saya tipikalnya kayak gini, Pak. Kalau orang nyuruh saya sesuatu, saya bisa mengerjakannya dengan benar dan cepat. Dia pasti suka nyuruh saya lagi. Ketika dia nyuruhnya kebanyakan, dia seolah-olah udah mulai bersandar sama saya, Pak. Kalau orang bersandar ke saya itu, saya Geser bergerak dikit? geser Iya. dikit, apa yang terjadi sama dia? Jatuh. Itu kayak ketergantungan lah sama saya, kayak jadi addicted ya sama saya. Dikit-dikit Pak Eka gitu, dikit-dikit IT mana, dikit-dikit. Nah kalau dia udah mintanya dikit-dikit terus, Pak, dibalik sekarang. Jangan minta yang dikit, minta yang banyak aja sekalian. Karena kita bisa nego tuh. Sama yang kayak Deddy bilang tuh kan, saya minta aja kan. Kan ketika dia sudah banyak minta sesuatu ke kita kan, kalau kita hanya minta 1 kali aja kan pasti di approve sama dia. Kalau kita minta 200% ya di approve 100% kan enak, Pak ya. Emang. Target kita 50 nih, kita minta 75 nih. Ya udah 50 deh. Dulu pasti Sesuai. nego sama mereka. Kalau ada yang denger gitu. Iya. Senyum-senyum aja ya. Tapi oke, karena apa ya? Kadang kita harus menjual diri di sana kan. Iya, iya. Kita Bener harus- dong. Ya, bener harus menjual diri di sana dan sama. Mungkin cara Om kerjaan dulu, habis itu baru nudging. Kalau cara gue dari awal udah fair. Lu limitasi gue segini. Kalau mau yang besar, lu mesti invest lagi nih. Ya. Sama ketika tempat saya sekarang, ketika saya bilang, Mik, lu harus mulai pikirin strategical. Ya udah, jangan taruh gue di operasional. Iya. Dan mereka setuju akhirnya, mereka nggak naruh di operasional. Dan mereka bilang, oh yaudah, fokus strategical, ya udah strategical. Untungnya, tapi ya kadang apa ya, nggak semua ya bisa seenak itu ya. Iya. Skill manajerialnya itu harus diasah. Nah, gimana? Tahu itu dong. Minggu depan kayak kita bahas manajerial deh. Minggu depan kita ke ini rencana. Kita mau Indohoy dulu. Oh, next episode. Next bisa. Ya kita jadwalin di sesi itulah, manajerial gitu ya. Manajerial, Pak. Manajerial bisa. Karena kita nggak semuanya. Bentar. Manajerial ya. Kita salah satu orang ya. Nan, ngajak. Sini. Sorry ya, kita podcast suka kita. Tiba-tiba nge-invite ini. Ayo sini cepat, jangan sisiran. Oke, bentar aja. Berdiri aja nggak apa-apa. Nah, sini. Menurutmu,
tips supaya manajerial, supaya bisa di approve atau convince manager atasan supaya convince bisa goals project itu kita kayak gimana? Tipsnya Ya. ya harus kenal secara pribadi dulu atasan lah, ajak main-main dulu ya. Intinya dekat, ya. Yang penting intinya dekat lah, intinya dekat. Tapi intinya kembali lagi, apa yang kita sampaikan itu dasarnya sudah jelas ya. Jadi how to deliver, how to explain to the C level ya, executive level itu clear, jelas ya. Tidak ada yang ditutupi, pasti nanti ditutup. Yakin ya? Yakin saya. Pokoknya harus kita duduk bersama. Kalau sampai gitu tidur bersama aja. Berani cowok nih. Sip, thank you. Nanti ini teman-teman suruh nanya ke sini. Jangan nongkrong aja di sana. Thank you, Nan. Ya itu kita suka seenaknya ya. Ya kalau manajerial itu Pak, menurut saya lebih ke sales skillnya, negotiation Pak. Dan kalau udah sampai terakhir tuh di ini Pak, di level diplomasi Pak. Karena Pak tahu kan, IT itu karena ngurusin cuman komputer, ngomong pun agak susah. Emang jarang yang luwes gitu istilahnya, meyakinkan manajemen gitu loh Pak. Kalau udah sampai di level kan, kalau berkarir di IT itu kan, kalau di bawah itu kan kita friendly person ya, paling dicari, paling difavoritkan kan. IT mana nyelesain banyak masalah gitu. Wah kamu baru datang aja udah selesai masalahnya kan gitu ya. Naik lagi kan sudah berusaha untuk memposisikan diri tidak di bawah lagi kan. Jadi goalnya company kemana kita harus ikutin itu kan. Kadang-kadang kita harus menolak request dari departemen lain. Ya, kadang-kadang semakin tinggi itu kadang kita harus bisa milih lah. Betul. Karena kita berpikir strategik, wah ini nggak inline kok sama strategiknya perusahaan, ini ngapain gitu. Betul. Itu yang itu kadang. Bahkan di satu kondisi nanti Anda tidak seseorang yang butuh popularitas. Kalau udah jadi direktur IT udah nggak penting popularitas. Iya. Kadang nggak kelihatan di kantornya nggak ini. Kadang nggak kelihatan di kantor itu nggak. Berarti sering nggak kelihatan di kantor? Nggak kelihatan di kantor, tapi cuma kalau di WA harus balas. Cuma gini. Jadi hal yang menarik adalah baliknya kayak tadi ya. IT itu dari awal dimanapun itu bahasa alien ya. Ya pindah ke hospitality yang Harus humble lah gitu harus ya. humble, harus services itu kita ya, gini, Ombud programmer awalnya. Gue nanya dulu baru belakangan itu jadi security security expert. Cuman Ombud, nah kayak gitu gimana ngatasinnya lah di awal. Ngatasin apa nih? Dari yang programmer tiba-tiba harus terjun ke IT hospitality. Oh ya, itu memang di awal saya cukup banyak yang harus beradaptasi ya. Karena programmer kan kita ngomong software, logic. Ketika kita di hotel kita udah berusaha dengan hardware, infra. Saya waktu itu beradaptasi cukup banyak. Self learning, ngambil sertifikasi di luar yang minimal kita prioritaskan yang kita handle saat itu lah. Jadi kita self learning, entah itu ngambil training di luar atau training online yang di properti kita ada teknologi apa nih. Minimal kita harus menguasai itu dulu. Ketika kita sudah menguasai itu baru kita mau upgrade skill best practice-nya di hospitality itu harusnya ada apanya. Karena kalau menurut saya hospitality itu, kalau kita ngomong security ya, kita mau security masih basic. Orang yang menerapkan, teman-teman kita yang menerapkan itu masih basic sekali, masih sebatas di end device-nya, kemudian di firewall-nya gitu ya. Firewall-nya pun masih yang tradisional, yang masih hardware gitu. Jadi belum ya, jadi memang ya kita ya kesulitan di awal. Terus saya berusaha mengupgrade diri lah. Sampai saat ini pun saya masih senang, masih tetap, artinya ketika saya ada waktu upgrade diri terus. Iya. Karena IT itu kan berkembang terus ya. Berkembang, berubah. Programmer pun dulu saya menguasai bahasa program ini. Sekarang itu udah kayak
hampir punah tuh bahasa program itu. Harus belajar bahasa yang baru gitu loh. Jadi ya kita harus adaptable, kemudian kita harus upgrade skill terus sih. Iya sih. Iya. Dan juga ini ya, semakin tinggi jadi manajer, komunikasi skillnya juga. Yes. Itu yang Tapi itu nggak ada kursusnya deh Pak. Yang mana nih? Yang skill ngomong itu kayak ada kursusnya deh itu. Ketika kita Kalau hardware dan itu tuh kan ada sama. Cuman gini, itu adalah hukum alam. Kalau situ nggak mau untuk beradaptasi, ya tersingkir. bener kuncinya sih menurut saya, kalau saya dulu tuh sering ketemu orang, kita kebetulan waktu itu saya sempat pernah jadi programmer lepas ya. Saya waktu itu ya kita present ke customer, saya kan ketemu banyak orang yang berbeda-beda. Ya. Jadinya itu mengasah communication skill kita juga sebenarnya. Jadi salah satu kita belajar sebenarnya ya kita makin banyak ketemu mungkin teman-teman IT atau Ya. orang-orang baru, itu mengasah skill komunikasi kita. Berarti kan jualan skill ya kan? Iya. Kan jualan lagi ya. Jualan lagi. Kita ngomongnya. Ngomongnya diasah itu. Iya betul tuh, Pak. Jadi benar-benar sebelum di tahap kita di managerial skillnya, diasah dulu sales skillsnya. Sales itu ya seni. Sales itu benar-benar seni, Pak. Tidak ada panduan baku untuk mulai dari sini nanti ke sini nggak ada. Memang harus benar-benar seni memaparkannya kan. Kalau bahasa Paling keren kan, gampang jual diri sendiri dulu deh, gitu ya Pak ya? ya kalau sudah di departemen kan kita sudah kejual sebenarnya kan. Sekarang kan kita jualan ide aja. Ini gimana caranya menjual sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain kan? Iya. Emang. Ya kan? Saya mau jual ide saya ini begini. Kan tidak bisa dibilang cuma Pak, saya harus ganti access point-nya nih gitu. Betul. Berapa? 100. Duitnya berapa? Pasti ujung-ujungnya dilihat cuma duit aja. Kalau nggak dibekali dengan cara kita bercerita kan. Iya. Loh, cuma segini saya tambahin lagi deh biar bagus. Iya. Biar dapat itu kan perlu skill yang banyak Pak. Skill berkomunikasi, skill bernegosiasi, skill berdiplomasi Pak. Berarti presentasi itu perlu nggak Pak? Persen, ya perlu dong. Presentasi ya? Perlu di persen. Sangat. Tapi ketika kita, kalau nyambung dari Pak Sunan tadi ya, ketika kita udah kenal baik sama atasan kita, misalnya C-level gitu ya, itu lebih mudah. Iya. Kita untuk approval rate-nya itu lebih mudah. Tapi dengan semuanya kita iyain dulu kan? Betul. Jadi Biar kita buat dia nyandar kita, dulu. Iya. kita fast respon. Jadi sebenarnya batal itu. Iya, kita okein, kita fast respon, dia personal personal need-nya kita bantu juga. Benar. Pak itu bisa dikategorikan menjilat kan Pak? Menjilat dalam artian positif mungkin ya. Tapi semua orang suka itu. Suka itu. Tapi itu memang office politik yang positif ya Om ya? Itu Memang. positif yang istilahnya gitu lah. Gitu. Karena gini, bahkan kita sendiri itu nggak suka kalau bawahan kita itu selalu nyangkal kita. Bener. Iya kan? Iya. Nyangkal. Dan kita juga, nah kenapa sih ini anak? Gitu. Pasti bakalan Iya. bilang gitu. Dengan berbagai macam alasan. Kita sadar bahwa kita juga kayak gitu ke atas, kita juga di bawah juga kayak gitu. Karena yang ingin didengar pasti mereka setuju dulu dengan pendapat Iya. kita kan, gitu ya. Bukan langsung denial dulu kan. Iya. Setuju dulu. Tapi ngasih acok. Mak oke sebenarnya tapi coba caranya. Kita lebih bisa nerima kan jadinya. Daripada enggak duluan. Ini nggak duluan. Kadang itu yang susah. Kadang-kadang kalau kita nggak kenal owner, kita udah capek-capek persiapan presentasi yang wah gitu ya. Bisa jadi udah stop dah. Bukan gitu Artinya Pak, lebih parah lagi Pak. Ada saya pernah dengar dibikinin presentasi wow Pak, dikerjain 3 hari 3 malam, dipresentasikan, komen owner cuma 1 kalimat Pak, ini aja kerjaannya lu gitu. Ada yang digituin Pak? Wah ada Pak, true story ada. nggak boleh disebut namanya, ada yang gitu. Jadi dia bilang selama ini cuma sesimpel itu kerjaan dia gitu gitu. Ini aja kerjanya kamu gitu. Astaga.
Dia ada kayak gitu. Ketika communication skill nggak ada, datanya nggak lengkap, ya make sense. Terlepas dari typical owner lah ya. Iya. Kalau owner kan punya duit bebas-bebas aja. Kita mau Kita digaji lagi kan. mau dikasih kalimat yang jelek pun, yang penting di approve kan, itu goal itu. Kadang-kadang Pak, kita udah panjang lebar nih di email lah, sampai berapa paragraf, jawabannya cuma apa? Oke. Nah, gitu aja. Itu enak Pak. Itu enak. Itu masih enak. We'll discuss later. Itu udah apa ya harus lebar ya gitu ya. Nggak ada di discuss habis itu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia inget. Iya. Discuss itu. Kita mau ngejarin pun dia owner ya kan. Jadi Ngapain? aduh. Enggak. Itu berat banget itu yang itu. Pak, saya ingin ganti topik nih Pak. Ya, silakan. Topik yang tidak pernah kita bahas ya. Atau topik yang tidak pernah ada orang berani bahas Pak. Gimana handle konflik dan kompetisi? Wah berat nih, berat. Jangan terlalu keras pikir gitu lah. Iya. Gimana caranya handle kompetisi dan konflik? Mungkin saja akan terjadi kan di lingkungan kita, konflik vertikal, konflik horizontal. Apalagi mungkin teman-teman IT kan banyak yang masih merintis karir kan. Bisa jadi dia ada staff, mungkin ada 3 staff, 2 staff. Iya. Supervisor. Kadang banyak ada lah. Kadang ada persinggungannya kan. Jadi gini. Om. Nah, Ini dia yang udah. Kan nggak mungkin saya yang duluan kan Om? Pasti Om duluan Om. kalau kayak gini, ketika terjadi konflik persinggungan, balik lagi kita itu IT, kita selalu speak dengan data, like it or not, emosi apa enggak, kebakar atau enggak, atau kita sedih atau kita gimana, kita harus terbiasa dengan data ya. Ketika kita dituduh, let's just say ya, paling umum dah, your wifi sucks. Paling kita nanya data, on what date, detail apa, karena di log, kalau nggak ada nih di log kita nih nggak ada nih, di guys comment juga nggak ada. Kamu bisa kita cross check di bagian mananya sucks. Iya. Kita akan konfront dengan sama data ya. Data. Ya. Kalau seandainya memang iya, kita akan konfront iya. Karena ini dan kita perlu invest ini. Itu kan jadi dari persinggungan itu kita jadi potensial untuk apa? Potensial untuk apapun yang dikomenin, mereka sadar, oh IT ini kurang peremajaan sih. Kayaknya mereka perlu dibantu. Nah, itu kan persinggungan. Tapi sekali lagi kan gini. Kita selalu gimana pun kita selalu based on data ya. Nah, ketika persinggungan itu ada, kita dipresent dengan data dan itu valid, dan kita harus tahu kerjaan kita mesti tahu nih apa kerjaan kita ya, dan kita mesti mastering area kita. Dari sana baru kita bisa again present. Betul. Kalau kita sucks karena ini loh ABCDEFG, oh iya gara-gara lu nggak di-approve budgetnya udah berapa tahun yang nggak di-approve, 10 tahun. Nah, ada cerita kan. Nah, oh iya ya udahlah kita ganti. Nah, Kok dulu bagus sekarang enggak? iya, karena banyak hal. Nah, dari sana kita bisa tahu, oh iya loh, ternyata masalahnya kita berimpact ke kita juga. Konflik, kompetisi secara teknikal itu sangat bagus buat saya pribadi ya. Kompetisi secara teknikal bagus. Karena apa? Itu akan menstimulasi cara berpikir. Ya. Saya selalu men-challenge orang-orang yang datang dengan ide, harusnya bisa didigitalisasi. Oke. Idemu gimana? Coba gua jalanin. Nah, ketika dijalanin, kita jalan bareng-bareng dan sesuai idenya, dia akhirnya tahu, oh stepnya nggak segampang itu ya. Kita bareng nih, dia oke, tak bilang gue, ntar aku buatin kreditnya kamu deh. Daripada, oh ternyata seribut itu ya Mik, ternyata nggak senyaman itu lah Mik. Memang nggak senyaman itu. Dari sana itu kadang bisa jadi, di kompetisi itu bisa jadi kolaborasi. Kalau kompetisi yang bagus ya, nah saya juga men-challenge bawaan saya, kalian belajar. Saya nggak tahu, saya yang malu.
tapi kalian tiap hari ngambil tapi nggak tahu, kalian yang malu gitu. Ya. Dan saya selalu encourage itu buat apa? Biar mereka itu harus lebih dari saya. Saya selalu men-challenge anak-anak saya supaya lebih dari saya. Syukurnya dari Kitanya juga enak ya. iya, syukurnya dari tapi jujur, saya dari Novotel. Kalian tahu nggak asisten saya siapa dulu Novotel? Siapa? Novotel Nusa Dua. Nyadar nggak siapa? si Kayak Saya nggak tahu. AJ juga. Faisal Amir. Oh, Faisal. Kalian tahu kan besar apa dia sekarang? Badannya besar dong. Maksudnya skillnya kayak gimana? Oh. Dia well famous. Iya. Dia asisten saya dulu, dan saya selalu mengencourage untuk kamu harus bisa lebih dari saya. Dan sekarang dia kan lebih besar daripada saya. Saya nggak. Cahyo IT manager, Wildan IT manager. bagian itunya di disclaimer nggak? Nanti kita disclaimer. tapi serius, saya selalu menginginkan siapapun yang pernah dengan saya itu harus lebih. Itu kompetisi yang sehat, benar kan? Kita juga pengen kan, ya pengen kan. Nah, yang tidak sehat gimana? Back to data, ya. Bahkan the ugliest office political, kalau kita bisa have something black and white, kita akan selamat. Iya. Percaya deh. Kita kalau nggak punya backup kacau ya. Nggak kacau. Kita nggak punya backup kacau. Tapi ketika kita punya black and white data, everything, IT itu paling jarang disentuh. Iya. Kecuali kalau kita mainnya pakai hati. Mampus tuh kalau main Oh pakai hati. iya, main perasaan nih kan. Kan kita sudah sempat. Kita sudah sempat. Karena duduk bareng nggak selesai. Loh, skip deh. Kita udah sempat ngasih tahu ke teman kita kan gimana caranya. Emang nggak bisa kita berdua aja di sini sekarang. Emang nggak bisa kita. Pasti lain ceritanya. Iya. Nah, sama kan. Iya. But, menurut kalian gimana? Kalau bagian aku internal ya, Mbak. Kalau menurut internal, kalau aku misalnya di atas ya tergantung atasnya ya. Kalau atasnya toksik, kayaknya sampai ke bawah-bawah toksik deh. Makanya kadang kerja tuh nggak cuma milih kerjaan, tapi juga milih bos. Secara jujur ya kalau bilang ya, karena aku lihat ada beberapa kita ketemu atasan yang memang membuat kita nggak bisa maju gitu. Ya. Karena memang nggak bisa misalnya nih oke nih dia pintar, tapi dia nggak cocok sama kita aja gitu. Iya. Karena beberapa hal, kalau aku pengalaman aku ya, ketemunya kayak gitu. Mungkin orang bilang dia oke kok, iya, tapi kalau sama saya ada hal yang nggak cocok gitu, yang bikin saya nggak bisa berkembang. Kalau menurut aku segitu. Iya, memang. Kalau aku di bawah, aku ngelihatnya, aku pengen orang-orang yang di bawah itu juga bakal jadi kayak kita nih. Tapi aku juga ngerti nih hambatan dia apa nih sebenarnya waktu aku ngalamin yang dulu tuh, gitu. Misalnya kayak dulu sertifikasi bayar mahal nih, gitu. Dan nggak pernah dibajetin tuh untuk sertifikasi. Nah, kalau sama aku sertifikasi dibajetin. Ya, harus. Jadi dibajetin ya. Ya udah tahun ini yang ngambil ini, tahun depan yang ngambil ini. Learningnya aku kasih itu. Jadi aku bilang dikasih target lah. Jadi memang betul-betul kita bangun suasana positif nih. Ya. Positifnya secara ininya, secara skill lah kita ini. Karena kalau drama ini Ya. kayak kita jauh. Emang karena kita mesti apa ya? Balik lagi kita mesti working based on data sih. Iya. Iya. Well, Pembut. Kalau menurut saya, saya mungkin menambahkan dari Omar Mega tadi ya. Kalau kita ngomong konflik, itu berawal dari sebenarnya kalau kita ngomong dari kehidupan sehari-hari, tak kenal maka tak sayang. Yeah. Sebenarnya konflik itu berawal dari ketika kita tidak saling kenal itu. Jadi untuk mengurangi konflik, menurut saya kita Duduk harus bareng lagi mengenal, nih. saling mengenal dulu. Jadi kalau saya di perusahaan, saya minimal akan menjalin hubungan baik dengan departemen head masing-masing lah. Karena ketika kita minta tolong sesuatu atau ada isu sesuatu, dia nggak langsung come up ke forum resmi entah Yeah. itu di chat gitu ya, tapi dia langsung Apalagi briefing, briefing ya. dia ngomong ke kita dulu, bro, ini begini. Jadi udah terselesaikan di underground lah kita ngomongnya ya.
Jadi saya lebih cenderung bagaimana kita mengurangi konflik itu terjadi. Ya kita bina hubungan baik. Jangan kan? mention di grup ya. Ya, Jangan mention di grup WhatsApp ya. Betul. Jadi ya itulah. Jadi menurut saya itu akan cukup efektif untuk mengurangi terjadinya konflik. Tapi memang konflik itu nggak akan bisa 100% juga dihilangkan. Iya, memang. Namanya orang kan beda-beda punya karakter ya. Kadang kita sudah kita jalin hubungan baik, ternyata dia nggak mau dekat sama kita, ya mau gimana lagi. Tapi kita tetap kita punya intention, niat ke arah situ. Yang kemudian balik lagi kalau terjadi konflik, ya kita akan balik lagi ke based on data. Based on datanya. Jadi hanya itu yang jadi senjata kita. Ya realnya seperti ini loh, datanya seperti ini. Jadi mau ngomong apapun, kita akan balik ke bukti. Iya. Seperti itu sih. Bukti otentik. Itu penting. Pak Eka nih, dia soalnya paling sering deh nih. Entah dia yang cari masalah. Kayak dia yang cari masalah di tempat lain nih. Pak yang lain tenang-tenang aja gitu. Nah kan konflik itu kalau di bawah kan, kalau misalnya kita di atas ya, kita pasti bisa melihat konflik. Jadi kata orang bijak nih ya, kalau mau melihat konflik, berusaha berdiri di tempat yang lebih tinggi. Jadi kita lihat ada konfliknya di mana. Nah kalau kita yang melakukan konflik, kita yang sebagai objeknya konflik, kan kita tahu nih, oh saya nggak enak nih sama si dia gitu kan. Konsepnya sama, kalau yang saya sama Pak Budi sama. Yang mendekat itu siapa kan gitu ya? Ya. Kalau kita orang baru ya kita yang mendekatkan diri kan. Tapi kalau orang lama, kadang-kadang kita juga yang harus mendekatkan diri ke orang baru. Ya, kalau nggak kenal nggak sayang kan gitu. Kalau udah sayang, Nggak mungkin nggak kenal. tapi konflik is konflik. Cara kita menghandle konflik biar tidak gede, gimana kan gitu ya? Itu semuanya kalau kita bahas sekarang kan lama. Kita bikin sesi terpisah. Iya. Konflik Peters. Manajemen konflik. How to handle ya manajemen konflik mungkin ya. Ini untuk closing nih. Closing. Closing lagi. Udah closing. Kira udah 2 jam Pak. Nggak terasa kira udah 2 jam. Udah 2 jam ya. Iya. 2 jam. Masa 2 jam sih? Ini udah closing nih. Data apa yang wajib dimiliki oleh Departemen IT? Data apa yang perlu dimiliki? Pokoknya kalau mau jadi IT, masuk ke properti itu, yang kita butuh di awal itu apa? Nah kan Pak Budi nih baru nih, baru masuk properti baru lagi kan? Iya. Pak minta data apa nih ke, atau Pak cari data apa nih Iya. pertama kali? Jadi memang kebetulan baru kurang lebih semingguan lah ya. Saya di properti baru, memang mau nggak mau hal yang harus saya lakukan adalah saya melakukan assessment terhadap infrastruktur, kemudian inventaris, terhadap semua hardware dan softwarenya juga. Kemudian yang harus saya lakukan juga, saya di plot di sini tuh tujuannya dari owner tuh apa. Jadi mau nggak mau pengembangan apa yang nantinya dari assessment itu, dari inventarisasi itu, apa yang perbaikan apa yang akan jadi plan saya berikutnya gitu loh. Jadi assessment itu Pak, inventaris dari hardware dan software. Kemudian dari existing data itu, plan apa yang akan kita propose ke owner nih. Oh dari sini isunya saat ini seperti ini, kita propose teknologi ini seperti itu. Oh dari sini seperti itu. Udah jadi orang cyber security loh, bukan orang IT. Iya itu ya. Apa? Orang security. Apa? Dari sisi security ya. Kalau dulu pertama kali masuk nih di properti yang sekarang, kembali lagi tuh Om, yang kemarin gue bilang, SOP polisinya ada nggak? Gitu. Karena kan kita mau nerapin sesuatu, aturannya harus ada dulu nih. Nah, terus kita sebenarnya kalau di security ada kayak checklistnya gitu loh. Jadi kita ngaudit semuanya,
termasuk sampai ke pihak ketiga loh. Karena pihak ketiga itu jadi risk kita yang lain sebenarnya. Internal kita udah oke, pihak ketiga tuh sebenarnya punya akses yang full loh ke kita sebenarnya. Contohnya kan kayak vendor PMS lah. Memang. Ngeremote bisa saya nanti loh. Tuh. Iya kan? Tiba-tiba Tapi kita nggak tahu ya di prakarya dia ada antivirus atau enggak, kan kita nggak tahu tuh. Karena kita nggak nge-manage prakarya dia. Nah jadi itu tuh, jadi semuanya tuh kita buat. Kalau dulu kita istilahnya risk profile dulu nih. Contohnya si vendor ini risk profile-nya apa aja, dia punya antivirus enggak, dia nge-patching atau enggak, gitu-gitu. Semuanya gitu. Terus dari kita, kalau dulu paling basic lah, 2FA di setup nggak? Gitu. Ya. Semua akun di setup nggak? Ini di setup nggak? Ya kan? Ya pergantian password kapan nih? Gitu kan? Polisi yang gitu tuh. Kalau di aku segitu. Pak Om, Kasar ya? Iya. Kasarnya. Karena semua udah detail. Sebenarnya gini kasarnya. Ini mungkin buat teman-teman yang baru pindah, baru ke properti baru. Satu itu mesti lu ngerti deh single line diagram propertinya apa sih? Satu itu. Kedua benar kata Pak Budi. Inventaris. Ya, inventaris. Aset manajemen dong? Bukan ya? Bukan aset manajemen pure. Inventaris apa aja yang ada. Credential. Kadang itu yang paling SLD nggak ada ya juga kita bisa membuat dari awal. Inventaris nggak ada, bisa lah kita catat-catatin mulai lagi. Lu kredensial nggak ada, lu ngapain? Riset semua. Riset semua. Wassalam. Aku pernah ngalamin tuh. Di mana? Di Lele apa? Lele apa itu? Nggak, ya itu kan kredensial. Nah, yang terakhir baru SOP. Ya, basic ini 4 dulu. Ya, 4 dulu udah ada dan sudah jalan, sudah ini baru yang software. Karena kita tahu kalau seandainya ini salah satu aja nggak ada nih, gue yakin softwarenya bajakan semua. Iya kan? Udah ini KMS Pico semua itu. KMS Pico semua. Ini udah makanya sebaris itu kalau ini udah bener nih baru software. Iya. Software dan third party subscription apa aja ya? Iya. Jangan sampai kita nggak tahu. Oh, gue nggak tahu nih siapa sih vendornya. Mampus lu. Itu basic 6 itu tuh basic sih. Dokumentasi sekali. Iya, dokumentasi sekali. Karena kalau itu nggak ada, like it or not, ya kayak Pak Budi, di minggu pertama itu lu harus either cari tahu itu di mana atau ngulang lagi buat itu di mana, kayak gimana. Ulang lagi capek ya Pak ya? Waduh, Capek banget. effortnya jauh lebih besar. Ya, tapi emang kayak gitu karena biar apa sepanjang hidup kita di sana kita tahu oh ini di sini nih jalurnya lewat sini nih. Ya kalau ini mati gue tahu nih apa yang mati. Sampai segitunya harus tahu. Oke, kita bikin summary-nya berdasarkan skala prioritas ya. Kita sepakati dulu nih. Ya. Buat mungkin yang kalau menurut saya prioritas pertama kalau misalnya join di properti baru, menurut saya nih, yang pertama yang saya tanyakan vendor list. Ya. Saya mau ngapa-ngapain, cari siapa. Ya kan konotasi kita, pikiran kita pasti kalau ada problem saya kontak siapa nih. Siapa sih perlu vendor list. Kalau nomor 2 inventory, software, hardware, semuanya saya inventory. Sampai ke mobile device pun kalau ada itu. Susah. Saya punya kantor. Ini punya gua nih. Kan ke security tuh ya. Siapa yang punya akses ke ini pakai mobile device-nya dia atau kan Konsep bring your own device. nah, kan gitu tuh. Yang apa tadi hilang di kepala saya. Kita akan Ini ya. Network diagram perlu nggak Pak? Iya. Iya kan? Perlu tuh, Pak. Perlu banget itu. Itu kayak Bapak ditaruh di Jakarta nggak dikasih Google, Pak. Iya. Tapi realitasnya Pak, kebanyakan itu nggak properti apa IT yang udah lama. Ketika ditanya network diagram, dia nggak punya. Pak. Tapi dia paham alurnya kemana. Oh, paham, di luar kepala itu, Pak. Cuman nggak ada secara ininya ya. Tulis Gambarnya. IT lama kalau masih di sana, Pak. Iya, betul. IT lama. Ketika berganti, nah itu. Terus Pak yang gantiin IT lamanya
udah itu udah nggak ada Tanggung jawab bisa lagi. dikontak lagi. Iya. Ya, Pak, tolong cari-cari sendiri lah gitu, saya udah lupa gitu. Iya. Kan sah-sah aja dia bilang. Banyak, sering banget. Mau nggak mau kita bongkar dokumentasi lagi, ya kan? Dokumentasi kita cari lagi. Wah. Kalau nggak ada dokumentasi minimal bisa kontak vendor lah. Iya, iya. Gitu. Kalau vendornya udah bilang lupa Pak ya saya kasih 5 juta Tapi pasti ingat Pak. Tapi Gitu vendor kan. tuh Pak, bener tuh Pak, bener Pak. Aku dulu pas di sana lupa semua Pak. Vendornya bilang, oh iya nih masih ingat ini. Passwordnya ternyata masih default semua Pak. Yang dikasih vendor semua. Nggak dirubah ya? Nggak dirubah. Apalagi dikasih angka Pak, tolong kerjaan ini lah, kita kasih ini ya. Iya. Dan kosnya kita bayar lah kan gitu. Bisa langsung ingat tuh vendor. Iya. Iya. Atau diusahain ingat. Oh pasti bisa ingat tuh. Ini ada 5 juta ingat saya nih Pak. Dia bilang gitu tuh. Oh, ini main hournya 2,5 juta. Mas. Pak tambah 5 juta lagi selesai nih dia bilang gitu. Ini kita Summary-nya lanjut, Pak. Lanjut summary-nya dulu. lagi atau gimana? Lanjut dulu summary-nya tadi. Sampai mana? Kita pakai topik minggu depan aja ya. Boleh. Kita minggu depan ngapain? Kalau nggak dilanjutin aja lagi. Ini sesi kedua kalau jadi. Ya, lihat situasi ini dulu. Lihat situasi Oh, operator tapi dulu. Pak gini Pak. Pre-opening kan pasti punya checklist. Boleh nggak kita share ke teman-teman checklistnya Pak? Jangan terlalu berat tuh Pak. Terlalu berat? Bukan ini. Menurut saya nih hal basic yang harus dipunyain setiap inventory Pak. Kayak nih inventory itu coba nanyain Pak punya inventory nggak? SLD itu penting tuh. Kalau bisa next stepnya ke data flow diagram bahkan. Ya. Kalau mau lebih advance kan ya. Iya. Tidak single line diagramnya, data flow pun harus wajib itu. Kok hilang terus dia? Dia gampang terdistraksi. Iya. Itu susah deh kan. Kredensial Ini yang kalau mau stand out itu kayak ada sesuatu yang beda gitu. Kita punya 5-year plan. Roadmap. 5-year plan itu termasuk kasih ke orang accounting tahun depan tuh kamu harus ganti sekian komputer. Biar dia tahu aja angkanya. Kalau nggak diganti kan beda urusan, ya kan? Jadi 5-year plan itu penting. Berarti ngajuin tuh perlu Pak. Di approve nggak approve, yang penting kita pernah ngajuin ya. Nah kan bolanya nggak di kita lagi. Iya. Bolanya di Tapi itu jadi apa ya? Buat saya itu jadi salah satu evidence. Karena kalau kita nggak ngajuin, kita akan artinya kita disalahkan. nggak ada data untuk kita sudah mitigasi ini nih di awal. Lebih baik diajuin. Masalah ditolak tuh bodo amat. Yang penting pas ada problem kita bilang Kita udah ada pernah ngajuin. Jadi keyword lagi satu tuh. Masalah ditolak, bodo amat. Betul. Jadi Biar bolanya nggak di kita lagi kan. Bolanya udah bukan di kita lagi. betul. Nanti sesi selanjutnya how to handle rejection. Sip. Oke ya. Aduh capek. Plus dah plus.